Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Mungkin dalam keadaan sehat-sehat ya. Di sini kita akan membahas seorang penjahat kelas dunia. Oh, itu penjahatnya tuh kelas dunia, tetapi dia orang Indonesia. Nah, terus sebelum menjadi penjahat kelas dunia ini, dia adalah Raja Copet. Raja Copet di daerah Surabaya. Nah, jadi pertama dia menginjakkan kenakalan-kenakalan ini adalah jadi Raja Copet di daerah Surabaya. Setelah berhenti jadi kepala copet, dia menjadi raja bisnis narkoba. Itu dilaksanakannya kelas dunia. Mari kita bahas dia, siapakah dia? Dia adalah Perdi Budiman. Perdi Budiman ini seorang anak muda yang gagah ganteng. Kita lihat dari profilnya, sampai dia berpacaran dengan seorang fotomodel, dengan wanita-wanita cantik, dan berpacaran sampai di lapas, dan sampai dia bercengkrama di dalam ruangan lapas, terus sampai orang lapasnya dipindahkan. Itulah tingkah laku Perdi Budiman. Kita kutip dari mengerti. Perdi Budiman adalah salah satu sosok fenomenal yang sering terlibat kasus narkoba kelas dunia. Dalam setiap kasus yang menimpa selalu mengebohkan. Kisahnya dalam profil dan biodata pun hingga saat ini pun masih diperbincangkan publik sebagai bandar narkoba kelas kakap. Jadi dia jadi bandar narkoba itu mengimpor, membuat pabrik, sampai-sampai dia membuat pabrik di dalam lapas. Begitulah kemampuannya seorang Perdi Budiman. Berbagai kasus narkoba besar seperti selalu mengingatkan kembali pada kiprah dirinya saat berkecimpung di dunia narkoba. Begitu pula dengan penolakan eksepsi oleh hakim dari yang diajukan oleh kuasa hukum terhadap Perdi Budiman. Terus seperti kita ketahui, di Indonesia ini mulai dari rakyat sipil sampai ke jenderal itu terlibat dengan narkoba. Contohnya Teddy Minahasa, seorang Kapolda Sumatera Barat, memerintahkan kepada Kapolres Bukit Tinggi yang bernama Dodi Prawiranegara untuk memisahkan sebagian dari barang bukti yang ditangkap oleh Polres Bukit Tinggi, dan si Dodi sebagai Kapolres di Bukit Tinggi pertama tidak mau memisahkan narkoba tersebut, tapi karena perintah atasan Kapolda Sumatera Barat, akhirnya Dodi mau memisahkan 5 kilo dan dibawanya oleh Dodi sendiri ke Jakarta dan dikasihkan kepada seorang cepu namanya Linda. Itu cepu Linda adalah perintah dari Kapolda Sumatera Barat supaya sabu itu diserahkan kepada Linda yang untuk dijual. Terus akhirnya si Dodi melaksanakan perintah tersebut. Bayangkan seorang Kapolda memerintahkan Kapolres supaya memisahkan barang bukti untuk dijual sebanyak 5 kilogram. Saya rasa Teddy Minahasa seorang Kapolda bintang 2 ini betul-betul di luar nalar kita. Kalau dibilang
eh, pikiran pendek seorang Kapolda itu boleh. Karena sampai berbulan-bulan dia berada di lautan India, di Laut Cina Selatan bersama cepunya Linda, itu untuk mengurus atau mencari pabrik ke Tiongkok, pabrik narkoba. Setelah pabrik narkoba ketemu, mereka mengadakan negosiasi untuk pabrik itu bisa mengirim ke Indonesia. Misalnya, contoh, dikirim 1 ton, dikirim 2 ton, 1 ton punya Kapolda Sumatera Barat dan 1 ton punya pabrik. Nah, begitu permintaan dari pihak Kapolda ke pabrik tersebut, tetapi pabrik tersebut tidak menyetujui. Nah, itu sampai Kapolda main narkoba, apalagi pemuda-pemuda kita yang salah langkah lebih parah daripada itu. Terus Perdi Budiman ini pernah mengatakan bahwa jajaran jenderal pun ada terlibat di balik peredaran narkoba di negeri ini. Jadi sebelum Perdi Budiman dieksekusi di Nusa Kambangan, berarti Perdi Budiman ini telah mengetahui ada jenderal yang terlibat dalam narkoba. Berarti jenderal sebelum Teddy Minahasa, Perdi Budiman mengetahui ada yang terlibat masalah narkoba. Terus kasus berkaitan dengan narkoba, terutama kelas kakap, selalu mengingatkan pada kisah Perdi Budiman sebelum akhirnya divonis dengan hukuman mati oleh pihak pengadilan. Perdi Budiman adalah pria asal Surabaya, Jawa Timur, beragama Islam yang lahir pada 18 Juli 1977. Mulai terlibat kasus hukum berkaitan dengan narkoba saat ia berusia 20 tahun. Masih muda belia, Perdi Budiman udah terlibat dengan narkoba dengan umur 20 tahun. Kasus pertamanya terjadi pada tahun 1997. Jadi kasus Perdi Budiman ini mulai terendus tahun 1997. Yang membuat dirinya harus merasakan dinginnya penjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Hingga kemudian Perdi Budiman dibebaskan karena masa hukumannya telah selesai. Jadi setelah menjalankan hukuman, Perdi Budiman dibebaskan. Namun tahun 2009 kembali ditangkap karena terbukti menyimpan 500 gram sabu-sabu. Diponis lagi oleh pengadilan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Jadi kalau kita pikir, kapan sih narkoba ini bisa habis di Indonesia? Apakah mungkin atau tidak? Menurut saudara sekalian, bagaimana narkoba di Indonesia ini untuk kelanjutan anak cucu kita? Jangan terlibat dia di narkoba ini. Kita harus pikirkan semua. Mengerikan sekali kalau saya rasa kasus narkoba yang diolah oleh Perdi Budiman ini. Jadi sejarah liku-liku Perdi Budiman ini ada kenangan dari teman main biliar bersama Perdi Budiman waktu masih kecil. Ya, saya bacakan ya. Surabaya, terpidana mati Perdi Budiman menjalani eksekusi dini hari tadi di Cilacap, Jawa Tengah. Sesuai keinginannya, jasad Perdi Budiman lalu dibawa oleh tim Kejagung ke Surabaya, kampung halaman Perdi. Perdi menghabiskan masa kecil di Jalan Krembangan Baru 7, Surabaya. Dia memiliki banyak teman di sana. Namun setelah dewasa, Perdi menghabiskan lebih banyak waktu di Jakarta. Jadi mulai menginjak dewasa, dia lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta. Setelah Perdi menetap di Jakarta, teman-temannya di kampung, salah satunya Abdul Rohim,
mengaku tak begitu mengetahui kabar Freddy. Bahkan Rohim mengaku tidak tahu kalau Freddy Budiman yang berapa kali tampil di televisi karena kasus narkoba adalah temannya. Saya kaget, ternyata Freddy yang akan dieksekusi mati itu adalah Freddy teman saya, kata Abdul Rahim saat ditemui di sekitar rumah duka Jumat tanggal 29 bulan 7 2016. Jadi Abdul Rahim ini mengenang masa ketika bermain bersama Freddy Budiman di kampung tersebut. Menurut Freddy kerap bermain biliar. Masa-masa itu terjadi sekitar puluhan tahun lalu. Jadi puluhan tahun lalu Freddy Budiman ini hobi main biliar ya. Freddy itu jago main biliar. Saya sering menulis skor. Tambah Salumun teman lainnya. Salah satu teman Freddy yang lain. Semenjak Freddy merantau ke Jakarta, keduanya jarang bertemu. Terakhir bertemu beberapa tahun yang lalu. Saat itu Freddy sedang pulang ke Krembangan dan Freddy bercerita mengenai bisnis optiknya di Kalimantan. Jadi dia waktu itu sambil berdagang narkoba, juga dia buka optik di daerah Kalimantan. Nah, sebetulnya udah bagus usahanya, tetapi kok tergiur melihat uang besar dari narkoba yang beresiko tinggi. Dia tinggalkan optik itu, dia terus mengusahakan jadi pengusaha narkoba. Terakhir ketemu beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya, ngakunya ke saya dia berbisnis kacamata, punya toko optik di Kalimantan, jelasnya. Benar itu ya. Sepak terjang Freddy Budiman di dunia narkoba cukup menghebohkan. Freddy ditahan di LP Cipinang sejak 1997 lantaran terlibat kasus narkoba. Keluar masuk penjara adalah hal biasa bagi Freddy yang kini berusia 40 tahun. Pada tahun 2009, Freddy kembali tertangkap karena memiliki 500 gram sabu-sabu. Saat itu dia divonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Lepas dari Hotel Perdeo, Freddy kembali ditangkap aparat pada 2011. Jadi Freddy Budiman ini bebas tahun 2009, ketangkap lagi tahun 2011. Berarti dia bebas aman di udara bebas itu cuma 2 tahun ya. Petualangan Freddy ini berakhir setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2012. Nah, jadi dia divonis mati pada tahun 2012. Freddy ditangkap karena mengimpor. Nah, ini ya yang dihitung kelas dunianya. Mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Cina. Jadi dia mengimpor ekstasi sebanyak 1,4 juta butir dari Cina pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Mei 2012. Ekstasi dibungkus dalam paket teh Cina sebanyak 12 kardus. Diduga bila paket ini lolos, dia bisa meraup untung 45 miliar. Sementara itu pantauan di rumah duka hingga pukul 10.20 WIB, jenazah Freddy Budiman belum tiba di rumah duka. Sejumlah pelayat sudah berada di rumah tersebut. Dalam rumah duka terdapat Haji Nursiah, ibu Freddy Budiman. Jadi Freddy Budiman ini adalah anak seorang haji yang bernama Nursiah, yang baru tiba dari lapas Nusa Kambangan setelah dieksekusi oleh kepolisian di Nusa Kambangan. Coba kita bayangkan si Freddy Budiman ini selama di Nusa Kambangan, dia bisa membuat pabrik di dalam lapas itu dan mengurus pabriknya juga di daerah Tangerang. Jadi kalau dibilang kita lihat sepintas, Freddy Budiman ini orangnya pinter tapi salah jalan ya.
Ini saya rangkum dari Tempo ya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, bentar, hilang. Jadi kalau keputusan Kejaksaan Agung di sini saya bacakan Kejaksaan Agung ya. Untuk lebih jelasnya kapan si Perdi Budiman dieksekusi gitu ya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Nur Rahmat mengatakan Perdi Budiman menjadi terpidana pertama yang dieksekusi mati. Eksekusi dilaksanakan pada Jumat dini hari pukul 00.45 WIB, jadi jam 12 malam lewat 45 WIB di lapangan tembak Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Jumat 29 Juli 29 Juli 2016. Jadi Perdi Budiman ini dieksekusi oleh Regu Tembak pada Jumat tanggal 29 Juli 2016. Semua orang tahu bagaimana dia dalam peredaran narkoba. Kata Rahmat di Dermaga Wijayapura, Nusa Kambangan, Jumat. Perdi divonis mati atas kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi dan pabrik ekstasi di penjara. Jadi dalam penjara dia bikin pabrik ekstasi. Cuman aneh, di dalam penjara dia bikin pabrik ekstasi. Apakah petugas-petugas tidak melihat aktivitas Perdi di Nusa Kambangan atau ada seliweran dengan pihak lapas? Saya juga nggak mengerti kok bisa Perdi Budiman bikin industri narkoba di dalam lapas. Aneh juga ya. Menurut Rahmat, Perdi masih mengendalikan peredaran narkoba selama di penjara. Jadi selama di penjara dia masih mengendalikan peredaran narkoba di wilayah Indonesia dan luar negeri ya. Seterusnya permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Perdi ditolak Mahkamah Agung. Jadi PK-nya ditolak Mahkamah Agung. Yang bersangkutan tidak pernah mengajukan gerasi ke Presiden. Jadi dia setelah ditolak PK-nya, dia tidak pernah mengajukan gerasi ke Presiden. Ya, seandainya dia mengajukan ke mengajukan gerasi ke Presiden, belum tahu kita ya jawaban Presiden. Apakah dia diampuni atau tidak, kita nggak tahu karena si Perdi sendiri tidak pernah mengajukan gerasi ke Presiden. Ujarnya pada Jumat pagi jenazah Perdi rencananya akan disemayamkan di Surabaya. Perdi baru mengajukan gerasi pada Kamis sore. Pengacaranya Untung Sunario mengatakan gerasi Perdi dikirim melalui Sekretariat Negara. Pada dasarnya Perdi udah siap, tapi kami masih mengupayakan langkah hukum. Jadi Perdi sendiri tidak mengajukan gerasi ke Presiden, cuman pengacara Perdi mengajukan upaya hukum pada hari Kamis sore, sedangkan dia mau dieksekusi pagi Jumatnya. Berarti tidak ada arti pengajuan gerasi yang dilakukan oleh pengacara tersebut. Setelah Perdi Regu Tembak mengeksekusi Sek Osman, pemasok dan pengedar heroin, dia ditangkap dan divonis mati lantaran memiliki 2,4 kg heroin siap edar. Dia sebelumnya telah mengajukan PK 2 kali tapi ditolak. Eksekusi ketiga dilakukan terhadap Michael Titus. Jadi waktu Perdi Budiman itu dieksekusi, jadi ada rombongan, ada beberapa orang yang dieksekusi. Yang pertama Sek Osman, yang pertama Perdi Budiman, yang kedua Eks Osman, dan ketiga adalah Michael Titus, warga